kaya malika zaman pengasabah al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Ila hadrati ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya wabil khusus Syekhul Hayy Pengasabah Qadasallahu syirah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati para wakil talqin yang pada hari ini Ahad tanggal 13 Juni 2021 Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, Kiai Haji Imam dari Purbalingga, Kiai Haji Zainal Muttaqin dari Ungaran, Semarang, Kiai Haji Mahya di Jeddah, Arab Saudi, Kiai Haji Nur Fahim dari Mojokerto, Jawa Timur. Juga yang saya hormati Profesor Haji Priyatno dan Bunda Kaya yang selalu standby dalam mengatur dan memfasilitasi kita dalam manaqib online internasional ini. Juga khusus kepada pemangku manaqib pada pagi hari ini, yakni Bapak Haji Safiri Manat dan Dr. Hajah Sari Sukmono. Para sesepuh, para ustadz, ikhwan, wal akhwat, di mana saja Anda berada, semoga selalu sehat, sehat selalu, bahagia selalu, selalu bahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang, berkah segalanya, semuanya selamanya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin iwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali saya mendapat tugas untuk menyampaikan khidmat ilmiah selama 19 menit. Angka 19. Angka 19 itu angka pengusaha. Ada sebuah cerita hikmah yang diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah. Siapa Imam Tajuddin As-Subki ini? Beliau adalah imam besar, pucuk pimpinan dalam mazhab Syafi'i di Mesir kala itu. Beliau juga ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli nahu, sorof, dan ahli sastra, balaghah. Beliau mengarang lebih dari 150 kitab. Jadi Imam Tajuddin As-Subki ini ulama ya, al-alim yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya dalam Islam. Kalau disebut imam dalam fikih atau dalam hadis, itu berarti orang sudah benar-benar menguasai ilmu hadis ya. Minimal harus menghafal 100.000 hadis berserta dengan matannya. Jadi bukan ujuk-ujuk jadi imam besar gitu ya. Beda ya, imam fikih, imam tafsir, imam hadis. Kalau dijuluki imam itu berarti orang yang sudah benar-benar mumpuni di dalam bidang ilmunya. Nah, beliau berkata dalam kitabnya,
Kami pernah mendengar suatu riwayat Imam Al-Ghazali mengimami saudara laki-lakinya yang bernama Ahmad. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba ia mufarokah atau memutus jamaah, munfarid ya, dari bermakmum kepada Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali jadi imam, adiknya imam juga, Imam Ahmad, makmum. Gitu. Tiba-tiba adiknya beliau memutus jamaah, gitu. Tidak bermakmum, tapi munfarid, sholat sendiri. Nah, setelah sholat, Imam Ghazali bertanya kepada adiknya, mengapa engkau memutus jamaah dariku? Kemudian saudaranya Imam Ahmad menjawab, karena engkau berlumuran darah haid. Jadi ketika itu, ketika beliau sholat di belakang Imam Ghazali, Imam Ghazali kan imam sangat terkenal sebelum beliau belajar ilmu tasawuf, ya, atau bukan belajar, menekuni ilmu tasawuf. Beliau sudah ahli di bidang fikih, ngajar fikih. Beliau juga belajar ilmu filsafat, ya. Jadi harus dilakoni dulu, kata beliau. Kita bilang bahwa filsafat itu baik atau tidak baik, harus dipelajari dulu. Kita bilang bahwa ilmu tasawuf itu baik tidak baik, harus dilakoni dulu, gitu ya. Jadi jangan kita nggak melakoni, nggak berbuat apa-apa, tapi komentar, ya. Jadi kita tidak mengalami dan tidak merasakan. Apa hikmah dari kisah ini? Hikmahnya bagi kita adalah sekelas Imam Abu Hamid Al-Ghazali, nama lengkapnya itu, atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali, sang Hujatul Islam. Gelarnya Hujatul Islam, Imam Ghazali itu. Pengarang ratusan kitab. Kitabnya yang paling terkenal itu Ihya Ulumuddin. 4 jilid besar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu jadi 10 jilid. Saya punya kitabnya. Yang mana kitab ini dikomentari oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, siapa Imam Nawawi? Oh, Imam Nawawi itu ulama besar dari Banten, dari Indonesia. Pengajar di Masjidil Haram. Ya. Beliau adalah mensyarah kitab kitabnya Imam Syafi'i. Diakui dunia. Ya, kitabnya banyak. Dipelajari di Mesir, di Arab Saudi, di seluruh dunia. Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi mengomentari kitabnya Al-Ghazali ini yang Ihya Ulumuddin, seandainya semua kitab-kitab Islam musnah, yang tersisa hanya kitab ini, maksudnya Ihya Ulumuddin, maka kitab ini sudah memadai. Subhanallah. Artinya kitab itu sudah begitu sempurna. Gitu. Di situ ada fikih, di situ ada tauhid, di situ ada tasawuf. Ya. Kitab Ihya Ulumuddin itu. Makanya beliau digelari Hujatul Islam. Ternyata Imam Ghazali saja tak luput dari goplah dalam sholat. Sampai-sampai beliau diingatkan oleh adiknya yang bernama Imam Ahmad Al-Ghazali, yang ahli di bidang tasawuf kala itu. Bahwa ketika beliau sedang sholat, ternyata ingatan beliau ke masalah fikih. Imam Ghazali sholat, ya, yang diingat beliau bukan yang nyuruh sholat, sebagaimana kita dibimbing oleh pengusaha Abah, ya, sholat, raganya, hatinya sholat, gitu. Ya, pikirannya kepada yang nyuruh sholat. Imam Ghazali malah pikirannya ke masalah fikih, ya. Sebab ketika sholat itu sebelumnya baru saja selesai mengajar bab tentang nifas, ya, haid darah. Jadi baru ngajar tentang haid, yang melaksanakan sholat masih kebayang-bayang pertanyaan gitu, apa yang disampaikan gitu, sehingga terbayang oleh beliau darah ketika itu sedang sholat, terbayang darah gitu. Nah, ingatan beliau terhadap darah ini ternyata tembus oleh mata batin adiknya yang ahli tasawuf. Diriwayatkan
kan bahwa kisah inilah awal mula Imam Ghazali terinspirasi untuk menekuni bidang tasawuf. Dia tanya, kenapa kok kamu munfarid gitu? Ya kata beliau, ya saya melihat dari belakang jubah Kakanda itu berlumuran darah, gitu. Sehingga darah itu kan najis, gitu. Ya, darah itu kan membatalkan gitu wudu gitu ya, najis. Maka saya munfarid, kata beliau. Nah itu Imam Ghazali kaget, dari mana ini kamu bisa dapat ilmu seperti ini? Nah atas petunjuk adiknya lah beliau diantarkan kepada seorang mursyid ya, Imam Ghazali. Nah itu kemudian beliau mau berubah drastis untuk menekuni di bidang tasawuf dan berkelana ya kemana-mana. Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali ini kalau nggak salah wafat umur 59 tahun atau 55 ya. Mohon dikoreksi saya. Dia sudah mengarang kitab ratusan kitab. Ihya Ulumuddin aja begitu lengkapnya. Kalau kelas-kelas kita ngarang Ihya Ulumuddin tuh butuh mungkin 15 tahun. 10 sampai 15 tahun gitu. Usia segitu dengan banyak kitab yang dikarang, kapan belajarnya? Gitu ya. Nah, dari situ aja sudah luar biasa beliau itu. Jadi bukan orang sembarangan gitu ya. Orang yang memang sudah dikirim ya, orang yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya untuk mengajar Islam ini. Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin itu menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kalau guru kita Tuan Syekh Muhyiddin ya. Ya, menghidupkan agama gitu. Kalau Tuan saya berkoordinasi menghidupkan agama. Kalau Imam Ghazali menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kisah ini menggambarkan dengan jelas perbedaan antara sholat syariat dan sholat thariqah. Guru agung kita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya telah menjelaskan mengenai sholat secara syariat dan sholat secara thariqah ya. Jadi ada kitabnya ini pembahasannya ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu. 'Alas sholawati, itu sholat-sholat artinya. Ya, peliharalah, hafizu, peliharalah 'alas sholawati, sholat-sholatmu gitu. Wa sholatil wusta, dan pelihara jugalah sholat wusta. Wusta itu sholat yang di tengah. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi untuk saran untuk khusyuk sholat itu sholat yang ada di tengah gitu ya. Sholat wusta itu sholat di tengah-tengah. Nah dalam bidang tafsir memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar, ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat zuhur, bahkan ada yang mengatakan sholat wusta itu ada sholat subuh. Tetapi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dalam kitabnya sholatul wusta itu sholatul qalbi. Ini di tengah ya, di tengah dada. Sholatul qalbi. Dalam ayat tersebut menurut Tuan Syekh terkandung dua perintah Allah, yaitu peliharalah sholatmu dan sholat wusta gitu ya. Jadi dua itu dalam ayat itu dalam tafsir Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Syirrul Asrar ya. Itu sholat yang pertama adalah sholat ya, yang kedua itu sholatul wusta ya. Perintah yang pertama, hafizu 'alas sholawati, peliharalah sholat-sholat itu dengan sholat secara syariat. Yang dimaksud sholat syariat itu ialah sholat seluruh badan yang zohir dengan gerakan tubuh seperti badan berdiri, lidah membaca, ruku, sujud, duduk, mengeluarkan suara, dan bacaan-bacaan. Oleh karena itu di Al-Quran disebut sholawat ya, beberapa sholat, yaitu perintah Allah yang pertama, peliharalah sholat-sholatmu. Sholat fardu ya, khususnya sholat fardu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya, dan sholat-sholat lain, sholat-sholat sunnah, peliharalah perintah Allah. Perintah yang kedua, wasolatil wusta, peliharalah sholat wusta, adalah sholat thariqah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sholatul wusta itu sholat thariqah, bukan sholat syariat. Adapun sholat thariqah adalah sholatnya hati selama-lamanya. Sholat thariqah itu sholat
dengan hati selama-lamanya. Bukan hanya waktu sholat. Ketika di luar sholat, dia tetap sholat gitu. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, sholatil wusta, yaitu sholat hati, sholatul qalbi, ya. Qalbu, sholatul qalbu. Karena hati berada di tengah-tengah badan, antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah, dan antara celaka. Itu Tuhan saya menjelaskan itu sholatul wusta itu ya. Itu kalau kita terjemahkan dalam ajaran kita itu, dalam TKN itu yang disebut sholatul wusta itu zikir khafi, ya, zikir khafi, sholat terus, ya. Sholat syariat sekaligus sholat thariqah, inilah kesempurnaan daripada sholat. Nah, tadi Imam Ghazali sholat ya, sholat syariat ya, hatinya kemana-mana gitu ya, seperti itu. Wallahu alam ya. Berbeda dengan sholat dalam syariat yang waktu dan tempatnya telah ditentukan, maka sholat thariqah atau sholat batin, ia tidak terikat dengan waktu dan tempat, yaitu sholat hati selama-lamanya, bahkan sampai ke akhirat. Karena jiwa tidaklah pernah mati, yang mati hanyalah jasadnya. Mereka tetap dalam sholatnya, gitu ya. Jadi sholat thariqah itu ataupun zikir ya, zikir khafi ini sebenarnya kita belajar ya, beribadah kepada Allah itu beribadah yang tercepat, termudah, terutama. Ya, tidak seperti yang lalu saya sampaikan, tidak terikat dengan tempat ya. Nggak harus di atas sajadah, nggak harus di masjid gitu ya. Juga tidak harus ada gerak-gerakan badan dan ucap-ucapan gitu. Nah, tercepatnya kapan saja, di mana saja kita ingin beribadah kepada Allah bisa gitu. Nah, tercepat ya. Abdolnya itu sekali kita ingat sampai kepada Allah. Kalau sholat belum tentu ya. Kata Abah, sholat bisa sampai hanya ujung sajadah. Zakat hanya bisa sampai tangan orang. Puasa hanya sampai lapar dan haus ya. Haji hanya sampai ke Mekah, tidak sampai kepada Allah ya. Tapi kalau zikir kepada Allah, ada syahadat zikir kepada Allah, sholat zikir kepada Allah, zakat zikir kepada Allah, puasa zikir kepada Allah, haji berzikir kepada Allah, maka semuanya akan terbawa oleh zikir itu ya. Dalam Quran disebutkan itu ya, bahwa ucapan-ucapan itu ternaik ke langit dan amal-amalnya, amal soleh dinaikkan oleh kalimat itu. Ya, wallahu alam ya. Nah, seperti itu. Nah, mereka yang tetap dalam sholatnya ini, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka itu tetap mengerjakan sholatnya secara terus-menerus. Nah, guru agung kita pengesah Abah Qaddasullah Sirah menjelaskan sholat daim itu atau sholat tetap itu ialah yang selalu menjaga wudhu lahir dan batin serta sholat lahir dan batin. Pengesah Abah menjelaskan yang minggu lalu saya sampaikan ya, menjaga wudhu itu dihitung sholat ya. Itu wudhu syariat itu, wudhu batin itu menjaga, mudah-mudahan nanti di lain waktu wudhu batin itu menjaga najis-najis yang ada dalam batin, iri, dengki, khianat, benci ya, dendam dan lain-lain. Bisa jadi lahirnya bersih, muka bersih, ya tangan bersih, kepala bersih, kaki bersih. Tapi kalau di hatinya itu kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan buruk sangka, nah, dalam tasawuf itu tidak suci dia. Seperti itu. Nah, itu bapak-bapak hadirin hewan akhwat rahimakumullah. Jadi sekali lagi kita ini beribadah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah ya. Hakikat ibadah itu ialah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kepadanya pula kami akan kembali ya. Tapi kalimat ini sering kita identikan kalau orang meninggal dunia. Jadi orang meninggal dunia kembali dia gitu ya. Nah, padahal itu sering kita ucapkan supaya kita ingat bahwa kita ini semua akan kembali kepada Allah gitu. Nah, apakah mau nunggu habis kontrakan dulu baru kembali kepada Allah? Rugi ya. Kembali kepada Allah itu dengan beribadah kepada Allah.
Kata Abah, kita mulai dari sekarang dikembalikan sedikit, senapas, sampai napas terakhir, summa ilaihi turja'un. Jadi kita ini kata pengusaha Abah, sudah mati sekali, hidup sekali, ya, mati lagi, hidup, ya, mati 2 kali, hidup 2 kali, hanya 2 kali mati, 2 kali hidup. Tidak akan mati lagi, tinggal summa ilaihi turja'un, sampai kepada napas kita terakhir, kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah itu, ya mulai sekarang sedikit-sedikit kita kembalikan. Nah, kita akan sampai kepada Allah. Hakikat sampai kepada Allah terputusnya, ya, keterikatan makhluk terhadap kebutuhan-kebutuhan dunia. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semuanya, segalanya, selamanya, dengan karomah pengersa Abah Awas Qudasullah Syirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.